itu sebenarnya itu sama ya, seperti itu bisa memang. Nah, yang di Adobe Stock ini parahnya itu nggak ada security gitu loh. Ya, ya. Jadinya, Kalau di Getty Image saya tahu, foto aset digital kita yang sering dilihat orang. Ini belum sampai dibeli ya. Dilihat pun, di scroll, dilihat, diubek-ubek lah gitu ya ininya, portofolionya itu bakal naikin. Kalau orang search, dia akan masuk ke top search-nya lah kurang lebih. Kalau di Shutterstock saya nggak tahu, karena di Getty Image tuh saya pernah baca memang di forumnya. Tapi ya itu ya, ternyata di Adobe Stock itu jadi nge-cheat ya si hacker-hacker ini. Bener. Sebenarnya nggak hanya di Adobe Stock sih mas, di semua platform itu kayak gitu sebenarnya bisa. Ya ini saya masih belum paham, beli foto kan pakai uang ya. Iya. Otomatis kan uangnya keluar juga. Loh, tapi kan duit itu bukan duitnya dia sendiri gitu loh. Dia ambil kredit card orang. Nyuri ya? Itu. Nyuri. Isunya salah satunya seperti itu. Kalau dari si hackernya ya dia tetap dapat duit kan, tapi duitnya udah bersih gitu loh. Bukan duit yang dari kredit card. Jadi untuk menghindari tracing data. Misal larinya duit ini kemana, kalau udah jadi gambar kan susah mas. Terus gambarnya buat apa dia? Nah, gambarnya itu ini kalau misal dia joinan tadi ya, kayak sama kontributor, ya plusnya dia nggak ngambil gambarnya, dia bantu si kontributor itu, iya naikin rank. Isunya gitu. Oke, itu kan kalau dia memang kerjasama sama kontributor kan? Ya, itu hanya kalau yang isu. Kayak saya gitu dan juga beberapa teman yang lain, kita nggak ada kerjasama apa-apa, tiba-tiba di-download. Bisa karena software mas. Maksudnya? Jadi sebenarnya software. Jadi ada software buat download aset kita sebenarnya. Oke. Nah, kemungkinan ada salah satu software itu yang memanipulasi licensing. Kayaknya ya. Kalau sampai terjadi kayak gitu. Nggak, kayak gimana tuh ini cara kerjanya? Jadi harusnya lisensi kita itu ada, misal saya bayar ya, lisensi kita ada 50 download gambar gitu ya. Oke. Bisa dirubah jadi 100 misal gitu. Oh. Misal. Jadi ini hanya pendapat pribadi saya ya, karena software-software untuk download seperti itu sudah ada. Dan untuk menghapus watermark juga ada. Ya, karena banyak kayak misalnya di Shopee gitu ya, beli foto tanpa watermark itu bisa agak murah gitu ya. Bener. Nah, khawatirnya itu mas, jadi ada software itu yang bisa ke licensing gitu loh. Jadi kan rata-rata jatuhnya itu custom kan di dashboard kita itu loh. Kalau kena bom download. Ya, ininya apa namanya, jenis lisensinya ya, jenis lisensinya, ya custom kan, bukan yang subscription kan, itu makanya. Jadi kemungkinan ada dari software itu juga. Jadi ada ya orang atau siapa gitu bikin software yang bisa memanipulasi licensing itu, kemungkinan. Oh, jadi dia beli paket misalnya sebulan $50, tapi dia dapatnya bisa ribuan foto, terus fotonya nanti dijual lagi. Iya benar. Nah itu nanti kan efeknya ke kontributor sih. Sebenarnya efek terberat itu ke kontributor. Jadi kita biasanya kan grafiknya biru-biru naik gini ya. Kalau udah kena bom download itu, misal udah diidentifikasi sama Adobe, itu bisa minus mas. Grafik itu turun gini, biru-birunya itu turun ke bawah. Ya, akun saya gitu. Ya itulah. Akun saya gitu. Itu minus. Buat teman-teman yang mungkin ada yang belum paham, belum tune in sama bom download. Jadi bom download itu adalah aktivitas yang ilegal, yang tidak normal di akun Adobe Stock kita. Kalau mungkin teman-teman awal jualan, terus udah mulai ada yang beli fotonya di Adobe Stock, mungkin sehari cuma 2, 3, 5 foto,
terus tiba-tiba ada peningkatan yang sangat-sangat signifikan, sehari bisa 100 foto, 200 foto, harganya umumnya sama, jadi 100 foto itu di 0,54, 0,90, dan itu sama semua, di download dalam Iya. waktu bersamaan, itu namanya bom download. Dan di Adobe Stock itu ada aturan, kalau ada bom download, itu kan berarti kan ilegal ya, dan akun Iya, kita iya. akan di-disable sama Adobe Stock. Kurang lebih kayak gitu lah ya, bom download ya, Iya. masak saya. Ya. Kalau Mas Fajrul pernah kena berapa ini bom download ini dalam waktu 1 hari? Saya itu total sekitar 2-3 hari, itu dolarnya sekitar 400, totalnya 400 dolar sekian lah. Itu berapa download tuh? Banyak itu. Sampai Banyak, 200 download. Lebih deh kayaknya deh, mungkin 300-an, Oh, 300, hampir 400 lah. Sampai 3 hari berarti ya? Iya, kurang lebih lebih dari sehari lah pokoknya, tiga harian lah. Kalau saya itu ini sih 2 hari, tapi dalam waktu 1 hari itu ada waktu 1 jam itu download terus terjadi gitu loh. Jadi 1 hari bisa 200 lebih download. Kalau di Jadi saya ya, terus-terusan. terus-terusan. Setiap saya nge-refresh itu ada yang download. Kalau pengalaman dari saya ya, itu dalam waktu 1 jam, dan itu waktunya hampir bersamaan. Kalau dulu itu sekitar jam 5 sampai jam 6 setengah 7, dan itu kecampur dengan download yang Yang beneran. murni, yang beneran. Total berapa Itu. Mas waktu itu Mas? 500 kayaknya Mas. Kalau 2 hari itu di total 500-an kayaknya. Itu foto atau vektor? Itu AI Mas. AI. Oh, foto-foto AI ya? AI. Jadi kan gini, saya dulu kan upload AI sebelum di Adobe Stock booming AI ya. Saya udah upload Iya, duluan. iya. Nah, dari situ peraturan Adobe juga belum ada kan. Nah, kayaknya saya kena duluan gitu loh waktu itu. Bom download ini sebelum rame ini, saya juga nggak ngerti kalau itu bom download. Tapi Iya, iya. ya untungnya itu bisa di WD gitu loh. Oh bisa? Di WD semua bisa. Waktu saya bisa waktu itu. Oh karena awal-awal ya? Awal-awal, iya. Dan Oh, sekarang udah aturan pasti di iya, disable ya? aturan AI belum ada waktu itu. Jadi setelah mungkin 3-4 bulan setelah itu ada aturan tentang AI ini. Jadi sebenarnya kasus ini sudah lama Mas. Sebelum rame bom download itu udah lama. Dan saya udah pernah kena duluan itu. Jadi kemungkinan kalau paling gampangnya ya software. Orang bikin software buat download karya itu. Terakhir kita diskusi juga Mas bilang ada keterlibatan dari Adobe. Ya. Nah, kalau itu ini sih, itu hanya curiga ya dari para kontributor luar juga. Karena ada sedikit sih, nggak banyak seperti di Indonesia ya. Itu yang kena blokir juga gitu loh. Jadi untuk mengurangi kontributor. Soalnya gini Mas, waktu saya ke band pertama itu alasannya nggak jelas Mas. Jadi saya nggak ada merek di image ya, tapi hanya goresan garis gitu. Misal di sini ada watermark, model kayak watermark, tapi hanya garis di background. Itu sama Adobe. Oh ini bukan bom download ya? Bukan, ini beda. Ini yang bahas bannetnya itu ya. Kesalahan apa copyright? Iya, kayaknya mereka salah apa ya, mengidentifikasi gitu loh. Antara mereka mencoba AI apa buat identifikasi image atau iya. emang sengaja gitu loh. Oke. Oh, Gitu. ya memang saya pribadi karena udah pernah kena, jadi pernah melalui proses ngebanding ya. Iya, Bandung. Memang rada apa ya? Kontributor tuh satu pihak yang paling dirugikan sih. Iya, benar, paling dirugikan. Karena kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain kan. Akun kita dikerjain orang, dalam tanda kutip gitu ya, dikerjain orang. Terus kita ngebanding. Terus anehnya adalah si Mas Reski ini kan, Reski Pradata ya. Teman-teman ada yang tahu juga. Dia kan bikin apa ya, petisi kali ya di forum resmi Adobe Stock, dan itu di nonaktifkan di apa
ya diblok lah. Intinya di forum itu tidak boleh bikin thread, bikin thread lah. gitu ya. Ya, bikin kerusuhan. Yang ngebahas tentang bom download. Saya juga rada bingung sih. Ya, itu sama terjadi di Discord juga seperti itu, Mas. Jadi ada aturan yang kalau misal Bennett gitu, mereka udah nggak mau di Discord. Langsung tanya aja ke kontak as. Jadi kayak beda apa ya? Beda lini gitu loh. Jadi mereka udah nggak mau tahu lah. Mereka cuman membahas kalau kayak di Discord itu cuman tentang komunitasnya aja. Misal ada lomba gambar ini event apa, cuman gitu-gitu aja sih. Ya, iya betul. Saya pernah juga ngechat live chat di customer service. Waktu itu saya bayar langganan Adobe ya, Adobe Family. Ya. Karena ada trouble, saya live chat. Saya tanya masalah disable akun, mereka nggak mau tahu juga tuh. Iya, nggak mau tahu. Jadi ini sebenarnya nggak ada solusi sih, Mas. Kalau pengen solusi itu berat juga sih. Solusinya hanya dari ini, misal kita ada teman atau siapa di sana yang kenal dengan lawyer atau siapa, itu biar menghubungi mereka di kantornya di San Jose kan kalau nggak salah. Ya, San Jose. Kalau California kalau nggak salah. Ya. Sebenarnya cuman itu sih. Kalau dari kita online ini udah nggak ada powernya gitu loh. Nggak mempan ya? Iya, nggak mempan. Susahnya jadi gitu memang harus ke lewat legal ya? Iya. Selain itu ada nggak mas? Cara terakhir. Mas, kenapa? Untuk mencegah lah ya. Kalau itu kan mungkin udah kena ya. Tapi untuk mencegah dari Mas Aksa, kira-kira ada nggak tips? Sebenarnya saya kan udah 2 kali ya kena ban itu. Tips meminimalisasi itu ini. Kalau kita harus bisa pertama itu mengidentifikasi kalau itu bom download. Dari pertama itu dari yang download custom itu, terus dengan harga yang relatif sama, terus di waktu yang nggak terlalu jauh gitu loh. Jadi misal sejam kayak saya tadi ya, setiap detik saya refresh itu. Nah itu udah pasti bom download loh. Terus ini juga waktu kena sebaiknya jangan ke Adobe Stock-nya, report ke Adobe Stock-nya. Itu malah bumerang buat kita. Karena itu malah akun kita di-ban malah kalau kayak gitu. Jadi kayak kita ini jadi pelaku, Mas. Beneran. Jadi sebaiknya kalau udah ada indikasi bom download dibiarkan aja. Bukan dibiarkan. Kita ngatasinnya dengan ini. Ganti ID akun. Kalau itu software, kenapa saya bilang software? Karena saat kita ganti ID akun, bom download itu berhenti. Berarti kan itu software gitu loh. Iya. Terus? Nah itu. Nah ganti nama akun itu. Dengan mengganti itu ada kemungkinan earning kita bisa di WD. Walaupun sebelumnya kena bom download. Iya. Oke. Ganti display name itu, Mas. Iya. Itu kan merubah link. Ya, itu kan merubah link. Nah, itu dirubah. Nah, curiga saya kenapa itu software? Karena dari situ, Mas. Kalau kita ganti pas udah kena ya, misal ini lagi berjalan bom download. Kita ganti dia berhenti. Nah, itu pasti software berarti. Mas Aksa mengalami itu? Itu dari pengalaman temen. Dari pengalaman temen kayak gitu. Oke. Itu kalau udah kena ya, ada nggak preventifnya supaya kita tuh yang belum kena, teman-teman yang belum kena, supaya nggak ya jangan sampai kena lah. Ada nggak cara tips dari Mas Aksa? Jangan flexing akun itu bahaya bener itu. Karena dari flexing akun itu kan minimal ya kalau ada orang yang ngerti IT mungkin ya bisa dicari itu, misal kayak Mas Fajrul gitu ya. Udah saya cari aja Fajrul Islam gitu, nanti di Google kan keluar semua tuh akunnya. Nah itu bisa jadi target gitu loh. Oke, ada lagi nggak Mas tips supaya nggak kena selain jangan flexing?
ini sebenarnya agak susah ya. Karena kadang kan kita juga butuh promosi ya, misal aset kita ditaruh di Pinterest atau di mana gitu loh. Sebenarnya mereka juga bisa dapat dari situ link kita ini, link aset. Jadi sebenarnya ngerandom dong Mas ya? Iya, random memang. Jadi siapapun bisa kena. Karena kemarin sempat mikir ini kayaknya nargetin pertama orang yang flexing, kedua nargetin YouTuber microstock karena beberapa YouTuber microstock kena tuh. Jadi gini Mas, kalau misal kita software ya, misal saya punya softwarenya, saya tinggal cari aja buat kesenangan pribadi gitu loh. Itu bisa aja gitu loh. Jadi random aja sebenarnya. Tapi kalau kenapa saya kemarin bilang kemungkinan ini ada yang orang Indonesia, ya karena kayaknya yang iseng-iseng kayak gitu itu gimana ya? Orang Indonesia. Ya gitulah. Jadi banyak mencari trik-trik nge-cheat, caranya gimana biar apa ya? Menguntungkan. Naik gitu lah. Menguntungkan lah. Iya. Oke, ini berarti ini pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya berarti pelakunya adalah orang Indonesia. Enggak, ini cuman asumsi aja ya, asumsi aja. Soalnya dari Thailand, dari mana itu minimal yang kena itu. Oh, ada juga tapi sedikit. Tapi minimal, iya minimal. Oh. Dan di Indonesia itu yang paling kenceng tentang bom download ini. Iya, lewat asumsi itu berarti. Iya, asumsi. Sementara kesimpulannya yang melakukan orang Indonesia lah ya. Iya, dan kemungkinan kalau rata-rata saya ini ya bukan money laundry ya, mungkin software Mas. Kayaknya itu ada software. Jadi itu menyerang akun. Soalnya kan itu tadi loh. Kalau kita ganti display name, download itu bisa berhenti gitu loh. Sama kayak aku download file di Google. Waktu dia berjalan, aku ganti alamatnya, gitu. Dia kan berhenti. Logikanya kan seperti itu. Oke. Iya. Ini kalau saya kalau mau ngomongin triknya gitu ya. Ini gini. Khawatir nih ada yang nonton live. Saya juga Mas sebenarnya Mas. Saya juga makanya tuh, saya juga sebenarnya mau triknya apa ngatasin kayak tadi ya Mas Fajrul bilang, itu juga sama aja ngasih tahu mereka caranya gitu loh. Iya, memang ini. Iya, serba salah ya. Iya, serba salah. Iya, betul. Saya masih menyayangkan sebenarnya dari pihak Adobe-nya sih. Kenapa sistem mereka tuh nggak mau dibenahi gitu ya? Padahal kayak kalau saya mungkin di Adobe Stock portofolionya nggak masif, tidak semasifnya Mas Reski mungkin ya. Mas Reski kan udah di atas 10.000 bahkan mungkin 100.000 di sana. Orang menguntungkan itu aja buat Adobe Stock sama Adobe Stock kenapa nggak didengar gitu? Itu yang saya rada nggak masuk akal buat saya. Ya karena memang nggak punya power Mas. Jadi kita ini cuman semut lah, ngelawan gajah gitu. Kita tinggal diinjek udah beres, tinggal cari yang lain lah. Karena setiap ada yang di-banned, ya gimana ya? Mungkin Mas Fajrul juga mengalami. Setiap orang dari kita itu kan punya beberapa akun kan. Nah kayak gitu-gitu. Mungkin dia mengurangi itu, mengurangi kontributor itu. Iya. Kalau akun yang kecil-kecil mungkin iya, tapi kalau kayak kelas Mas Reski itu yang saya tahu sih dia gede banget sih akun Adobe Stock-nya, tapi kalau kena juga dan tidak juga didengar sama Adobe Stock, itu yang saya masih nggak habis pikir sih. Kita tuh sama sekali gak ada powernya gitu di mata mereka. Iya memang, meskipun kita bersuara juga ya tetap nggak didengerin sih kalau nggak dari yang saya sarankan tadi tuh loh. Ada kenalan di sana, mungkin lawyer atau siapa, ya itu tapi butuh biaya gitu loh. Nah, siapa yang mau jadi tumbal? Yang mau jadi tumbal buat kayak gitu. Saya dari udah lama sebenarnya ada beberapa kali diskusi sama ada akademisi yang beberapa kali wawancara saya. Menurut Mas Aksa, gimana kalau si platform Microstock ini kan sampai sekarang nggak ada platform Microstock yang punya kantor perwakilan di Indonesia, ya nggak?
Ya benar. Menurut Mas Aksa, penting nggak kalau mereka tuh buka kantor di sini? eh Penting sih sebenarnya. Biar kita ada apa ya, perwakilan gitu. Ada apa ya? Kalau ada pengaduan atau apa gitu bisa langsung ke sana gitu loh. Kalau jauh kayak gini kan susah juga gitu Mas. Bisa ya? Buat iya. Kalau menurut saya sih bagusnya ada sih. Cuman Ya nanti memang, nggak tahu ya regulasinya kayak apa. ya paling nggak memang peran pemerintah sih. Iya, Peran pemerintah karena kan bagaimanapun juga industri microstock ini si teman-teman kontributor kan mungkin kalau yang baru-baru mungkin masih $25, $100 gitu ya, $200. Tapi kan banyak juga teman-teman yang income-nya sudah ribuan dolar kan sebulan kan. ya benar. Dari satu atau dua microstock kalau digabung mungkin sebulan bisa 4.000 US dollar dan itu kan eh, narik uang dolar kan ke Indonesia kan. Iya benar. Itu juga harusnya sih memang jadi Iya. pemikiran Sebenarnya kita pemerintah. juga pejuang sih buat Indonesia ya. Betul. Tapi kita kurang dilirik lah sama yang di atas-atas itu. Pemerintah ya, iya ya. Memang Iya. harus ya paling nggak yang sekarang ini harus dicolek sih ya pemerintah ya. Kalau Mas Aksa sendiri dari kapan Mas? Sorry tadi jualan apa? Mas Aksa nih fotografer atau desainer grafis? Desainer grafis Mas? Saya desainer grafis. Ya awalnya saya motion graphic sih Mas. Terus eh, coba-coba microstock dulu, terus akhirnya keterusan sampai sekarang. 2017 apa 2018? Sekitar 2017-an. Itu pertama kali jualan di mana? Di PNG3 malah. Saya yang pertama kali join itu di PNG3. Oh, Baru ke PNG3. Adobe Stock. Ya nggak berselang lama sih, paling 2 hari atau berapa hari gitu. Nggak berselang lama sih joinnya. Banyak portofolionya di sana banyak Mas. Eh, nggak banyak Mas. Saya karena dulu saya di awal-awal jadi ngerti ini ya, apa jeleknya PNG3. Apa Jadi tuh? mau dibuka di sini. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena teman-teman kayaknya banyak desainer juga deh. Iya. Jadi gini, waktu awal-awal dulu kontributor di sana itu masih sedikit dan sebulan itu bisa dapat $1.000 Mas. Lebih Mas gede Aksa pernah daripada itu? Adobe Stock. Pernah. Sebulan $1.000. Ada yang $500, ada yang $1.000. Itu ada misi Mas di situ. Oke. Ada mission. Nah, kita harus memenuhi kuota mission itu nanti dapat hadiah kuota apa? Dolar tersebut. Jadi ada yang 100, benar. 100. Ini berarti bukan dari desainnya terjual ya, tapi kita karena Bukan, menyelesaikan itu misi ya. di luar dari aset kita. Di luar dari aset kita itu ada misi di dalam situ. Sama Adobe Stock juga ada Mas. Iya, iya. Mission. Kalau pernah dapat Mas Fajrul. Oh, lanjut. Jadi PNG3 dulu itu ada misi-misinya itu enak Mas awal-awalnya. Tapi lama kelamaan itu ada yang apa ya? Kalau menurut saya nakal ya, karena aset kita ternyata dijual di website cloningan mereka. Jadi mereka ini bikin cloningan website PNG3, ya hampir sama persis, hanya layoutnya aja. Aset kita masuk ke sana tanpa sepengetahuan kita gitu loh. Mereka ini siapa? PNG3. Oh, jadi PNG3 main di dua kaki. Jadi banyak kaki Mas. Jadi mereka mengcloning websitenya. Soalnya gini, kenapa saya ngomong kayak gitu? Dulu waktu zaman awal mereka mencantumkan alamat Mas di sana. Dan alamat itu sama dengan website-website yang lain ini. Alamat Kantor, iya, Oke. sama waktu itu. Nah, terus lama kelamaan itu kalau kita join kontributor kan ada form itu ya, misal penjelasan ini kantor di mana atau itu Ya. alamatnya dihilangin. Oh, Terus ya itu tadi aset-aset kita dilempar-lempar ke sana lah. Lama kelamaan yang tadi ada misi $500.000 itu hilang Mas. Nggak ada. Sekarang kayaknya udah nggak ada. Nah, sejak saat itu saya ngerti nakal itu udah saya berhenti.
Terus ada temen admin juga di PNG3 di Telegram itu yang barengan sama saya. Itu punya 20.000 aset dia di PNG3. Itu diambil secara sepihak dengan PNG3 dengan alasan dia melanggar. Padahal dia nggak melanggar apa-apa. Wow. Ngeri itu. PNG3 sampai sekarang masih ada ya, masih beroperasi? Masih ada. Tapi berarti ini bisa saya dibilang cerita masa lalu ya, nggak tahu ya sekarang perkembangannya kayak gimana karena saya udah males ya karena kena efek yang dulu itu. Oke, mungkin teman-teman yang nonton live-nya kalau pengen nyobain boleh, tapi ya dipelajari lah ya, jangan langsung gaspol di sana ya. Iya, mungkin bisa berhati-hati karena ini juga dia bisa memanipulasi earning mas, PNG3. Waduh, gimana tuh mas? Jadi misal contoh di Adobe ya, misal kita dapat 0,3 lah ya. Ya. Hari ini kita screenshot ini 0,3. Besok itu bisa berubah mas. Misal 0,1 gitu. Bisa berubah gitu. Itu dan di nanti PNG3? akhirnya, iya, dulu. Waktu dia masih awal-awal. Oke. Jadi kan mungkin pembenahan ya nggak tahu ya gimana. Iya. Terus kalkulasi di akhir itu bisa berubah-berubah. Misal kita hitung secara manual ya dengan harga 0,3 yang ke download 1.000 misal ya. Misal harga asetnya 0,3 yang download 1.000, itu harusnya dapatnya segini. Itu bisa berkurang mas dari itu. Oke, saya penasaran sih PNG3 itu sebesar apa ya perusahaannya ya? Kalau menurut aku dia dulu kantornya kantor bersama sih mas. Kalau zaman dulu waktu aku searching itu kantor bersama. Jadi kayak kalau di Surabaya ada kantor bersama gitu, kayak gitu-gitulah. Iya. Kan kalau Getty, Adobe, Shutterstock itu kan gede-gede banget kan perusahaannya kan sebenarnya. Iya, benar. Itu real kan? Iya. Itu real kan? Itu enggak Ya. di PNGT itu enggak. Oh gitu. Ya teman-teman lah ya, pokoknya kalau pengen nyobain ini nggak apa-apa tapi dicek lagi. Terus Mas, Jadi mereka mengeruk keuntungan dari kontributor sebanyak-banyaknya waktu itu, Mas. Terus dibalikin di mission itu tadi. Ada mission itu. Bisa jadi. Terus Mas Aksa setelah itu pindah ke Adobe Stock. Ya, Adobe Stock. Masih di tahun yang sama. Iya, di tahun yang sama itu Adobe Stock, Shutterstock gitu. Sekitar asetnya berapa di Adobe Stock, Mas? Kalau yang AI itu 70 ribuan, Mas. Sekarang ini? Iya, 70 ribuan. Wih, gede banget, Mas. Berhenti. Iya. Lumayan. Satu akun itu? Iya, satu akun. Mas Aksa punya tim? Ada. Ya pasti pakai tim ya, nggak mungkin dia sendiri ya? Iya. Ya dulu sendiri, Mas. Dulu sendiri, terus akhirnya ini kayaknya biar lebih cepat pakai tim. Waktu itu belum banyak AI ya. Kalau sekarang saya udah AI semua. Semuanya udah pakai AI. Aset digitalnya yang dijual? Aset digital, terus keyworder, ya, semua lah. Proses kasih deskripsi, kasih keyword gitu ya? Waktu itu masih manual semua. 3 tahun yang lalu itu kan AI masih baru ya. Jadi bikin background pun itu masih kayak lukisan gitu loh. Gen 2 itu. Jujurnya masih Gen 2 kalau nggak salah. Apa Gen 1 dulu ya? Sekarang udah 6, ya? 6.1. Itu 70.000 di satu akun. Iya. Itu boleh akun. Boleh di-spill nggak Mas? Dapatnya berapa itu sebenarnya? Lumayan lah Mas. Di atas. Lumayan lah Mas. Di atas 1.000. Ya lumayan lah. Lumayan. Cuma memang ya karena tim ya jadi bisa ngebut ya. Iya. Kalau sendiri sih wah susah juga sih. Ya saya ada lain juga sih, Canva juga ada. Oh Canva. Ya. Berarti memang Mas Aksa daftar Canva-nya dulu banget ya, karena sekarang kan dulu, masih belum dibuka. Jadi kan? Di tahun itu saya daftar macam-macam itu. Semua tak cobain semua, terus mana yang paling cuan gitu. Terus saya ini gas gitu. Waktu itu masih PNG3 yang tertinggi dibanding Adobe Stock pada waktu itu ya. Tapi lama-kelamaan earningnya, iya. Oke. Ya karena ada misi itu Mas. Di luar misi kan juga ada ini earning dari download harian itu. Dulu lumayan gede sih dulu. Kalau Freevik main Mas? Main juga Mas.
Ya, Main dulu microstalker ya main semua lah. Iya, benar. Karena sayang ya, kita punya aset Iya. banyak tapi nggak Iya. disebar ke banyak tempat, Iya. yang sayang. Iya. Saya ada Kalau di manual, Unfold ada AI sendiri, gitu. Mas, kan sekarang full AI ya? Iya, yang lagi ditekuni AI sih. Kalau yang desainnya bikin sendiri, masih bikin juga atau udah nggak sama sekali? Bikin tapi agak jarang mas, karena saya yang bikin sendiri. Soalnya itu kan kalau yang manual akun pertama saya gitu loh, jadi nggak saya anu ke tim lah, nggak saya ini ke tim. Jadi pengen saya kelola sendiri dengan Punya gaya akun Adobe saya Stock sendiri. berapa banyak, Mas Aksa? Punya berapa ya? 10. 4 kayaknya, enggak Empat ya. 4. Aktif semua itu? Iya, aktif. Berarti Ya, semuanya cuman menghasilkan? ada yang prioritas, ada yang minoritas gitu lah. Oh, yang paling tinggi tadi 70.000 aset. Iya, yang paling tinggi masih 70.000. Sebenarnya udah 100.000 mas. Aha. Tapi karena dulu itu di reject karena kan AI masih belum sebagus sekarang gitu loh. Oh iya, betul. Nah, sebenarnya udah 100 ribuan sebenarnya kalau di approve semua sih. Oh, tapi yang lolos 70.000 lah ya di Iya, satu akun ya. 70.000. Iya, satu akun. Itu full foto atau juga footage? Semua campur random. Oh, foto AI, Iya. footage AI. Iya, ada ini juga vektor AI juga. Vektor AI emang ada, Mas? Ada, Mas. Maksudnya Ya, Illustrator kan filenya udah IPS. ada AI-nya. Iya, Nggak. IPS. IPS ya? Iya, IPS. Oh, kalau itu saya belum tahu tuh. Kalau ilustrasi sih saya tahu, tapi kalau jadi file vektor gitu apa IVS baru tahu saya. Kalau zaman dulu gini sih saya, karena vektor AI waktu itu belum ada ya, jadi saya nge-trace sendiri. Cuman kan itu Oh, iya. hasil dari AI gitu loh, jadi tetap dimasukin ke generatif AI gitu. Nge-trace. Kalau untuk footage pakai apa, Mas? Pakai Runway mas, Runway ML. Runway berlangganan ya sama kayak Iya. Midjourney. Iya, $95. Se-lifetime apa sebulan? Satu bulan. $95 itu 1, berapa sih? 1,6 apa 1,7 gitu mungkin sekarang. Sekitar segitu ya? Tergantung dolarnya mas ya. Iya, oh ya. Gitu. Kalau 2 bulan kemarin itu tiap hari saya live Midjourney sama ini Runway di live saya. 2 bulan kemarin ini udah habis, saya asetnya udah terlalu banyak ya, jadi mau dirapiin dulu, berhenti jadinya. Untuk foto AI, Mas Aksa pakai apa namanya upscale-nya pakai apa, Mas? Topaz mas. Oh, Topaz ya? Topaz itu lifetime ya? 1 tahun mas langganan. Kalau Oh, per tahun? iya, Topaz video itu $299 satu tahunnya yang video. Kalau yang Topaz foto itu $99. Tapi Setahun? ada diskon iya setahun. Oh, itu memang menaikkan kemungkinan diterimanya, Mas? Bener. Iya. Iya. Kalau Jadi dibikin prosentase kira-kira berapa persen bakal diterima kalau di upscale pakai Topaz? tergantung dari basic image-nya dulu mas ya. Hmm. Kalau basic, jadi kan gini, kalau di AI kayak Midjourney itu kan kadang ada yang gambar seperti lukisan kayak gitu-gitu. Ya. Nah itu rata-rata nggak diterima sih, rata-rata. Kalau anim masih ada kemungkinan diterima ya. Kalau yang kayak lukisan-lukisan itu kurang diterima. Nah, kalau saya rata-rata yang kayak real kayak foto gitu, cenderung ke foto atau ilustrasi-ilustrasi. Terus baru pakai Topaz itu. Jadi Topaz itu menaikkan kualitas dari gambar tersebut. Nah itu saya udah pakai memang secara prosentase memang tinggi. Iya, tinggi mas. Oke. Kalau saya di awal-awal dulu, Topaz itu belum bisa 300 dpi ya. Kalau yang sekarang itu udah bisa. Jadi waktu zaman itu saya masih ini upscale di Photoshop lagi gitu, buat image-nya
Waktu Oh, itu buat belum buat ada. ini ya, buat naikin itunya ya. Iya, buat naikin DPI-nya. Jadi setelah Ya. ditopas itu kan tetap 96 DPI. Nah, itu masuk ke Photoshop waktu itu, terus dinaikin ke 300 DPI gitu. Itu pengaruh ke apa ya, lakunya tinggi nggak, Mas? Kalau lagu itu dari aset, Mas, bukan dari ini apa? Jadi konsep kita ini tertarget kemana gitu loh, aset-aset kita ini. Misal saya menargetkan bisnis, bisnis itu kan masih bisa dijabarkan mau bisnis yang apa gitu. Oke. Sebenarnya dari situ sih. Berarti Bukan dari lebih ke tema asetnya, tema fotonya ya. tema aset, iya benar. Cuman Topaz ini membantu buat memperjernih kualitas gambar gitu. Oke, oke, oke. Berarti yang pertama memang di temanya ya, tema yang kita target. Iya, Terus keyword ya, keyword kan iya keyword. supaya foto kita ditemuin. Topaz Iya. tuh ngebantu ininya aja ya, kualitas Iya. gambarnya ya. Iya. Kalau yang tadi tuh yang vektor AI pakai apa, Mas? Kalau vektor AI itu waktu zaman itu ya saya masih ini sih. Masih manual, jadi dari Midjourney di trace ulang gitu, Mas. Nge-trace ulang. Kalau yang sekarang? Kalau sekarang ini belum upload lagi yang vektor AI. Masih aset-aset yang dulu. Sekarang Karena lagi butuh waktu ya. iya butuh waktu. Enggak sih sebenarnya ada sih AI buat vektor, cuman ini saya juga ada AI lokal ini di sini bikinan Di mana? ini di sini. Jadi saya bikin AI juga ini di sini. Oh ya? Iya, udah ada jadi 2 sih, masih 2. Belum banyak. Itu Mas, ini sebenarnya banyak bisa teman-teman buat. yang nanya, bisa ya? Oke. Lanjut ke pertanyaan aja dulu deh. Oke, ini dari bawah nih kayaknya. Upscaler buat laptop kentang. Oh, Mas. Upscale buat laptop kentang. Kalau video ya CapCut itu sih solusinya. Kalau nggak gitu pakai, kalau gratisan mungkin GIMP, atau kalau punya Photoshop ya pakai Photoshop itu. Kalau gratisan. Sebenarnya pakai Photoshop cukup, Mas. Bisa maksudnya. Cukup bisa. Dan itu laku juga. Oke. Saya udah nyoba semua kan dari awal belum booming AI. Jadi masih manual separuhnya manual semua lah dulu. Ya, oke. Photoshop ya harusnya sih laptop-laptop kentang gitu kuat lah ya. Kuat, iya kuat. Cuman ya satu-satu gitu. Ya ada sih teknik batch itu di Photoshop. Cuman ya nanti dipelajarin sendiri lah. Iya. Saya pakai tuh yang automation gitu, yang pakai batch. Ya, batch iya bisa. Foto 800, ya tinggal nunggu sih nanti seberapa kuat laptopnya buat mempercepat Iya, itu. soalnya dia kan ini memakan RAM, memakan space hard disk kalau Photoshop itu. Iya, betul. Ini ada pertanyaan dari Sam_botak. Gimana tanggapan merger Getty sama Shutterstock? Mas Aksa ada tanggapan, Mas? Mas Fajrul dulu deh. Suhunya Microsoft. Sebenarnya kalau saya pribadi sih masih nunggu ya, karena ini kan masih proses ya. Mereka bilang ini proses dan kemungkinan pertengahan tahun ini baru selesai prosesnya. Merger ini kan bukan akuisisi. Kalau akuisisi entah Shutterstock atau Getty Images yang dicaplok, kemudian masuk ke sistemnya mereka diinjek. Tapi karena ini merger, saya masih belum tahu nih nanti sistemnya seperti apa, terus dampak ke kitanya seperti apa. Kalau analisa kasarnya sih, yang pasti marketnya akan lebih besar dari sebelumnya. Market Getty itu udah besar banget, Shutterstock itu udah besar banget. Kalau disatuin jadi gede banget. Cuma negatifnya ini sepengalaman saya di Getty Image dan Shutterstock juga, biasanya bakal ada tuh adjustment, penyesuaian harga tuh ya. Itu yang gak enak sih sebenarnya. Ya, bener. Ya kayak kasus 2020 itu kan. Ya. Shutterstock berubah harga jadi 0,10 itu gara-gara ganti CEO itu. Betul. Dari 0,25 ya, 0,025 atau 0,25 gitu jadi 0,10. 0,3 kan. Terus si iStock itu hampir tiap tahun dia ada penyesuaian tuh rate-nya.
Dan ya, ini masih prediksi sih. Ini bakal ada juga mungkin penyesuaian harga, cuma belum tahu nanti bakal kayaknya naik nggak mungkin ya. Nggak mungkin deh Tapi kalau kalau naik. lebih kecil lagi itu ya parah sih mas. Jadi market microstock udah nggak worth it sih kalau misal lebih kecil lagi. Shutterstock sekarang kan udah kecil ya. Kecil, Karena kecil. mereka menyelamatkan perusahaan dari yang dulunya 0,3 0,2 itu jadi ada leveling 1 sampai 5 itu kan. Ya, ya. Dan Itu. ya ini salah satu menyelamatkan bisnis mereka tuh merger sih, makanya Iya. makanya apa ya, kontributor tuh saya juga belum tahu sih. Analisanya memang terlalu kasar sih kalau saya ngomong sekarang sih. Iya memang. Ya sama Kita sih. tunggu Saya aja juga mungkin kasar. ya untuk merger ini. Mas Aksa mungkin ada tambahan di merger? Enggak sih, sama. Kalau pendapat saya juga sama kayak Mas Fajrul. Masih nunggu juga saya. Tapi mungkin ke arah Ya, yang lebih baik mungkin. ya mudah-mudahan sih ya, kita Iya. sama-sama berharap lah ya. Iya. Ini ada Puput Saputra, spill earning orang Thailand. Mas Aksa sering lihat ya, earning orang Thailand tuh gede-gede ya. Oh ya, orang ke Thailand gede-gede. Ada kalau track programnya dibajak cepet banget, giliran masalah bom download nggak ada solusinya. Iya benar. Iya. Dan kita di sini cuma bisa marah-marah dong. Ya cuma Nggak bisa ngapa-ngapain. gibah-gibah lah. Kita nggak punya bargaining apa-apa. Iya. Ini ada juga dari Jos Kreatif, udah berhenti upload 2 tahun lalu di PNG 3. Ya benar. Mending berhenti. Kalau menurut saya ya. Tapi kalau ada yang masih pengen juga nggak apa-apa. Mas Aksa pernah, ini Mas Aksa kan desainer ya, pernah main di Nine Design Mas? 99 desain maksudnya. Ya, Pernah. pernah ya? Iya pernah. Pernah menang? Iya beberapa kali lah. Pernah. Dulu saya suka desain tuh Mas, saya pernah juga main di situ. Tapi di situ ya enaknya gini mas, kalau kita dulu sih kliennya langsung japri ke saya ya. Jadi kalau kita treatment ke kliennya itu bagus gitu, bisa kemungkinan bisa langsung gitu, nggak lewat 99 kayak gitu. Oh ya, direct ya. Direct langsung. Lebih enak yang kayak gitu sih. Iya, kalau sekarang masih main Mas? Ya kemarin cuman iseng aja nyoba. Saya dulu tapi pernah iseng menang gitu. 2 kali tuh, padahal desainnya jelek banget, tapi mungkin saingannya juga lebih jelek kali, akhirnya menang tuh. Lumayan Faktor pernah luck dapet. balik, faktor luck. Iya. Soalnya itu kan Pernah- kadang random juga dia. Kadang Ah. saya dulu pernah pengalaman malah di rate 1 saya dari semua desainer itu di bintang 1, tapi malah saya yang menang. Langsung naik ke Oh iya. bintang 5 itu. Iya betul, pakai bintang ya, saya baru ingat tuh. Iya, pakai bintang. Pernah bintang 1 langsung naik ke bintang 5 dan menang. Ya suka-suka Iya. klien lah. Suka-suka. Iya betul. Balik lagi ke kliennya sih, mereka yang ngelihat nanti. Ini mana lagi nih yang tanya nih? Silakan teman-teman nih. Banyak banget ini. Ini ada yang nanya nih, FR Hunian, gimana caranya bisa ribuan dolar per bulan Mas? Gimana tuh Mas? Kalau pengen ribuan dolar di mana ya? Kalau di Adobe Stock ya. Saya bahas Adobe Stock aja ya. Ya. Banyakin aset dan ini tentukan target niche yang mungkin orang nggak kepikiran gitu. Benar, tentukan target niche, Ya, niche niche tema-tema itulah, foto ya? tema-temanya yang mungkin orang Ya. nggak kepikiran gitu. Oke. Yang jarang orang pikirkan, misal kayak gitu. Itu bisa dipakai. Terus Kalau satu ini juga akun, Mas Aksa, sorry saya potong. Kalau satu akun, baiknya satu niche atau beragam? ada 2 jalur, Mas. Oke. Mungkin Mas Fajrul kan udah sering dapat bonusan dari Adobe ya. Ya. Jadi gini, satu akun yang campur-campur itu ada kelebihan di bonus Adobe itu dapat semua. Ya. Saya kan campur-campur ya. Jadi Adobe Firefly bonusan free asset, terus apalagi kemarin bonus app, terus
apalagi ya, itu kita dapat semua kalau campur. Cuman perbedaannya kadang jarang bisa masuk di insight seperti Mas Rizky Pradata. Oke. Nah, kalau main satu niche, misal kita main icon aja ya, misal icon terus, itu lebih mudah masuk di ini insight-nya Adobe. Jadi seperti dipromosikan sama Adobe gitu loh, Mas. Oke, bentar. Mas Aksa pernah akunnya masuk ke Insight? Saya nggak pernah ini ya, nggak pernah ada notif masuk Insight ya. Kayaknya nggak pernah sih, kayaknya. Enggak, sebenarnya pertanyaannya, masuk Insight itu pengaruh ke downloadnya gimana? Kalau masuk Insight itu gini, rata-rata yang masuk Insight itu downloadnya udah kenceng Mas, di atas 10.000 rata-rata. Oke. Jadi ya harusnya lebih kenceng lagi sih. Tapi Oke, ada efek berarti- jeleknya masuk Insight itu, ada jeleknya Mas. Apa tuh? Efek jeleknya itu setiap kontributor yang ada di Adobe bisa mencontoh hasil karya kontributor tersebut. Ya, di Jeleknya ATM itu, ya? ya ATM itu jeleknya. Iya. Jadi kalau menurut saya ya, saya lebih mending milih yang gado-gado Mas. Kalau saya pribadi. Tapi kan ada teman-teman yang idealis juga, itu ya nggak masalah. Kita punya jalan masing-masing. Ya, betul. Saya pribadi lebih suka dan lebih menyarankan teman-teman buat lebih beragam sih, karena sepengalaman saya di Getty Image sama iStock gitu ya, kan mereka kan ada content brief kan, entah sebulan sekali atau 2 pekan sekali, dan itu niche-nya, temanya tuh beragam. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau kita malah ngebatasin, kita cuma main di makro misalnya. Sayang banget bener. sama permintaan pasar tuh malah nggak kekeruk semua gitu permintaannya. Iya, kalau dari pengalaman saya ya, misal dari 3 tahun ini, porsi untuk kita bikin judul event itu lebih baik nggak usah terlalu banyak. Jadi Bentar, kita bisa pelan-pelan mas. Porsi? untuk nyetok aset event. Oh iya, event tuh event tahunan ya? Iya, event tahunan tuh nggak usah terlalu banyak lah, karena itu impact-nya nggak terlalu gede buat kita gitu loh. Kalau pengalaman saya ya, jadi lebih baik yang umum-umum itu banyakin. Misal contoh background kayak gitu, terus ya tema-tema yang umum lah. Terus kita riset sendiri kira-kira orang ini lebih tertarik di mana gitu aset. Dan mungkin kasih 5% untuk aset yang unik. Bisa kayak gitu Mas. Bentar, aset unik nih apa mas? Jadi contoh kayak misal saya punya style sendiri ya. Oke. Saya upload style saya di situ. Misal saya suka abstrak gitu ya, saya upload di situ abstrak-abstrak gitu. Tapi porsinya mungkin ya 5-10% lah dari total ini semua aset. Oke. Gitu Mas. Kalau tadi mas bilang style unik tuh 5%, event tahunan itu jangan terlalu banyak gitu ya? Iya. Mungkin berapa, di 20%? Ya, bisa. Nah, yang sisanya itu yang umum-umum aja, yang sekiranya rata-rata orang make gitu loh. Oke, Mas Aksa ngerisetnya gimana? Yang umum nih kayak gimana nentuinnya? Ya, contoh kayak background gitu, itu kan umum Mas. Ya. Jadi buat penggunaannya itu turunannya bisa banyak gitu. Misal background, oh ini bisa buat misal videotron, bisa buat iklan, bisa buat IG kayak gitu Mas. Jadi yang apa ya? Yang temanya itu bisa dipakai di banyak platform gitu loh. Kayak background misal itu lebih baik ditingkatin kalau di Adobe. Kalau pengalaman saya ya. Terus kayak bisnis, tema-tema bisnis itu. Karena Adobe itu lebih beda sama Shutterstock ya. Kalau Shutterstock itu kayak kita foto-foto receh gitu kan masih bisa laku ya. Kalau di Adobe Stock ini enggak. Jadi mereka lebih ke bisnis lah. Kalau saya lihat dari pengalaman-pengalaman itu. Ya, dan memang foto receh itu di Adobe Stock hampir nggak laku. Iya, bukan cuma nggak laku, ditolak gitu. Iya, segmen mereka itu rata-rata ke Eropa ya. Jadi mungkin mindset kita agak sedikit dirubah ke Eropa. Tapi tidak menutup kemungkinan kita kayak
orang Thailand ya. Nah, bahas Thailand ini. Jadi orang Thailand mereka menstok aset-aset Thailand gitu. Dan terbukti ternyata earningnya besar-besar gitu orang Thailand. Bentar. Orang Thailand nyetok aset Thailand earningnya besar. Aset Thailand tuh apa? Contoh kayak bangunan di Thailand, terus kayak apa yang kayak Buddha-Buddha gitu-gitu itu. Ini saya pernah lihat sih. Kenapa saya ngomong kayak gini? Saya pernah lihat. Ya di kontributor Thailand juga Mas Fajrul pasti ikut juga kan. Kan kadang mereka ini flexing. Oh ini udah laku segini, udah laku segini. Nah perbedaannya dengan Indo, di sana harganya itu lebih mahal. Jadi mungkin kayak kita bisa nyetok aset Thailand juga gitu loh. Karena udah ngelihat, oh ternyata aset model-model Thailand ini laku gitu. Lakunya lumayan gitu. Ada pasarnya lah. Gitu Mas. Jadi kalau saya mungkin bisa membidik per negara. Jadi misal negara Thailand, India atau mana gitu ini ya tema fotonya kulturnya ya, budayanya ya. Ya, kultur budaya, makanan juga bisa, makanan. Itu juga tergantung. Ya, ini insight jadi sih. nggak harus ya. Ya ini insight banget buat saya pribadi dan teman-teman juga. Malam ini kita jadi tahu satu tema yang bisa teman-teman nanti ikutin, yaitu bikin tema-tema foto yang budaya-budaya per negara gitu Mas ya. Salah satunya adalah Thailand, jadi, yang memang marketnya besar. Tapi ini kita juga riset juga ya, maksudnya negara mana yang sekiranya itu laku gitu Mas, kayak Thailand gitu laku. Tapi kalau kita misal cari Venezuela gitu, ya nggak ada yang beli gitu loh. Mungkin sedikit. Kita ngecek industrinya kali ya. Industri, ya benar, industri. Industri yang beli stok bisa. itu yang gede-gede tuh di mana gitu ya? Iya. Oke. Iya. Ya gampangannya kan ada kontributor Thailand, kontributor mana. Nah itu udah jadi insight sebenarnya. Ya. Mas Aksa biasanya kalau ngeriset di mana Mas? Bisa dibocorin Mas? Waduh, itu di macam-macam Mas ya Mas, di situs-situs forum-forum itu juga sih sebenarnya. Jadi kalau saya riset itu sebenarnya sampai ke yang punya akun ya sebenarnya. Jadi misal ada kontributor Thailand nih ya. Jadi saya cari ini akun dia itu mana dan ini orangnya siapa gitu. Ya gitulah. Oke, paham saya. Jadi teman-teman, ini penting nih dan ini satu skill yang sering diomongin oleh beberapa pakar. Skill untuk menganalisa. Jadi memang Mas Aksa, banyak orang karena saya berinteraksi walaupun cuma di online ya dengan cukup banyak orang yang saya lihat mereka tidak punya skill untuk menganalisa. Orang kepikiran bisa masuk ke satu akun, satu orang, sosmednya sampai diulik ke dalam-dalam, itu butuh skill menganalisa sampai akhirnya dapat kesimpulan, oh ternyata ini nih. Itu tidak semua orang bisa loh. Tidak semua orang bisa menganalisa kayak gitu. Nah, teman-teman yang malam ini udah denger lah ya. Jadi kalian tuh tahu bahwa untuk menganalisa sesuatu kadang dari hal-hal yang apa ya, yang simpel gitu. Nggak harus gimana-gimana, kita cukup liatin orang yang sharing earning, terus kalian masuk ke dalamnya, dia asetnya apa aja temanya, tinggal kalian ATM gitu Mas ya. Iya, ya sebenarnya ya teman-teman yang di sini juga ikut live saya ya. Sebenarnya itu sudah dapat insight lumayan banyak dari 2 bulan lalu saya live itu. Udah banyak banget. Nah, itu bisa diterapkan lah. Apa saja yang saya lakukan, terus cara memanage filenya gimana, ya kayak gitu-gitulah. Ya, berarti beruntung nih teman-teman nih malam ini yang ikut join live-nya, teman-teman bakal dapat insight baru. Ini ada yang nanya nih, tema Ramadan disiapkan sebelum 2 sampai dengan 3 bulan. Pasti gacor. Ini bukan nanya nih, kasih tahu ya. Iya, benar itu. Emang idealnya berapa Mas? 2 atau 3 bulan? 3 bulan. Kalau menurut saya 3 bulan. Iya. Jadi kalau Ramadan di Maret, berarti di Desember ya? Tapi ini untuk Adobe Stock ya, bukan Shutterstock ya.
Kalau Shutterstock mepet-mepet nggak masalah sih. Kalau Oh, Adobe gitu Stock ya? itu karena ada ini mas, apa? In reviewnya itu kadang kan minimal maksimal 8 Iya, iya, iya. minggu ya. Bisa Nah, 2 karena bulan ya? itu, karena setiap akun itu tidak menerima rezeki yang sama ya. Jadi ada yang 5 hari udah diterima, ada yang sebulan gitu. Kalau Ya. saya yang paling lama itu 6 bulan baru di approve. Oh, pernah 6 bulan? Pernah 6 bulan. Pernah 6 bulan. Jadi Oh, kan karena saya uploadnya tiap hari, jadi nggak ketahuan itu yang 6 bulan. Terus pas ngecek di in review itu ada yang 6 bulan belum di approve. Tapi udah di approve sih sekarang. mungkin buat tambahan informasi ini sekalian, kebetulan saya ada pengalaman di Getty Image sama iStock. Untuk Getty Image sama iStock, salah satu trik supaya reviewnya nggak makin lama, batch-nya. Jadi kalau kalian udah submit foto di satu batch, itu jangan batch ini misalnya usianya udah 2 pekan. Terus kalian mau upload lagi, jangan di batch yang itu, tapi batch baru. Karena Oh iya batch itu benar dilihat benar. dari aktivitasnya. Kalau aktivitasnya dia Iya. ini foto lama udah 2 bulan, udah 2 pekan gitu ya. Itu kan udah lama tuh. Seharusnya itu udah di review sama mereka, tapi kalian masukin aset baru itu jadi mudah lagi usia Iya iya untuk benar. di reviewnya. Makanya teman-teman kalau mau nambahin aset jangan di batch lama, tapi bikin batch baru. Ya saya Sebanyak juga apapun pernah batch itu ngalamin nggak itu. masalah. Lanjut baca-baca nih, komen-komen. Iya. Eh, Mas Aksa, kalau ada yang mau ditanggapi silakan Mas. Ini banyak juga nih soalnya. Waduh, mana ya? Dari mana nih ya? Eh, Berarti nargetin industri advertise Thailand. Oh, nggak harus sih, nggak harus nargetin Thailand. Cuman gini loh, minimal dari 100% aset itu ada target-target tertentu, misal negara, terus target tema gitu, beda-bedain. Jadi nggak harus eh, semua, misal kita bikin dari 1000 aset 900 Thailand semua, nggak harus gitu. Karena itu nggak ini ya, apa yang namanya? Nggak ngena gitu loh kalau dari pengalaman saya. Yang ngena itu malah yang umum-umum, tapi ada di saat-saat tertentu ya, kayak misal kemarin Nataru gitu ya, malah Hmm. aset-aset yang kita anggap nggak laku itu malah laku gitu. Jadi makanya harus ada kemungkinan berapa persen kita jual aset-aset yang nargetin negara atau yang unik-unik gitu. Apa aja aset yang harus dihindari agar gak kena ladang gandum? Ladang gandum itu bisa dari banyak hal ya. Kalau yang baru sekarang itu dari semiliar konten, itu bisa kena mas. Jadi kalau kita pakai Leonardo, itu kan rata-rata gambarnya itu hampir. Mas Fajrul ini nggak upload AI juga nggak? Iya, cuma saya pakai Firefly sama Midjourney. Oh, Firefly Journey. Kayak di Firefly aman sih. Kalau Leonardo itu generate-nya itu kayak variasinya di Midjourney. Kan di Midjourney ada U ada V ya. Ya. Nah, di Adobe itu V ini sebenarnya nggak boleh dipakai kalau dari aturan Oke. mereka, karena itu Ya. hanya mengubah-ubah sudut pandang lah, dari depan dari belakang gitu, dengan anu yang sama, apa, mood gambar yang sama. Iya. Nah, si Leonardo Leonardo. itu kayak variasinya Midjourney, hasilnya generate itu loh. Oh, Nah itu mirip-mirip. agak bahaya itu. Jadi ada kemungkinan kerejeknya itu lebih besar kalau pakai Hmm. yang seperti itu. Jadi usahakan nggak terlalu similiar ya teman-teman. Bikin aset dipilih-pilih dulu. Dan ini saya edukasi yang paling penting ini ya. Jangan terlalu percaya dengan AI. AI itu kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan sama AI. Bentar Mas, jangan terlalu Nanti percaya itu maksudnya apa? karena AI ada kemungkinan 1% lah ya, itu miss dia. Jadi watermark bisa keluar di sana, termasuk kayak runway video itu bisa keluar Hmm. watermark juga. Padahal di video image kita itu nggak ada watermarknya. Oh, setelah Kayak di gitu-gitu. generate tiba-tiba muncul Iya watermark. benar.
Iya, benar. Oh, Jadi kita harus memfilter sendiri lah, memilah-milah mana yang layak untuk dijual, mana yang enggak gitu. ya, ya, ya. Betul. Setelah di generate, nanti kan di upscale itu dicek ya semua ya. Jadi kalau Iya, benar. ya ibaratnya ada quality controlnya ya sebelum di Quality submit control. ya. Iya. Iya, ya, betul, betul. Dan itu membutuhkan waktu yang lumayan agak lama ya. Kalau teman-teman udah pakai otomatisasi kayak saya itu ya ini manajemen aset itu harus dibikin juga, mungkin hard disk juga ditambahin karena AI kan kayak spam sebenarnya kalau kita generate sendiri itu. Bisa generate ribuan aset dalam waktu sehari. Mas Aksa pakai Midjourney Ya, Midjourney. paling halus Midjourney Mas ya? Paling bukan paling halus ya, Midjourney itu paling gampang dijinakkan Mas kalau menurut saya. Jadi AI itu kan gimana cara kita untuk menjinakkan AI itu biar sesuai keinginan kita. Nah, Midjourney ini lebih mudah dijinakkan gitu, dan dia speednya kenceng gitu Mas. Meskipun saya udah ada AI sendiri ini saya tetap pakai Midjourney karena pertimbangan dari speed. Oh, Jadi speednya cepet ya? Midjourney itu kenceng. Iya, cepet. Dan ini perbedaan kalau bikin sendiri sama kita langganan Midjourney itu untuk train AI-nya, misal kita model Asia, model apa gitu, itu udah disediakan sama Midjourney langsung gitu loh. Kita tinggal ngetik. Nah, kalau pakai ini kita ngetrain sendiri gitu loh. Oh, Ngetrain iya. sendiri biar sesuai kemauan kita. Nah, itu yang Karena lumayan. ya library-nya Midjourney udah gede banget ya. Iya, udah gede banget, benar. Iya, betul. Jadi bisa sesuai dengan yang kita mau ya. Iya, dan Midjourney ini ada plusnya itu dia semakin tinggi versi, dia semakin detail di aksesoris, Mas. Jadi kayak misal kita bikin background gitu ya, Oke. contohnya, itu partikel-partikelnya lebih detail, terus ada elemen-elemen tambahan yang mungkin kita nggak tahu gitu. Itu pengalaman dari saya pakai Midjourney versi 3 mungkin ya, sampai sekarang yang versi 6. Improvementnya ada di sana. Kalau cara menghindari kesalahan ini Mas, generate yang paling sering ya, generate apa sih namanya? Organ tubuh kayak tangan nih kadang jarinya cuma 4 atau 6 gitu ya. Atau nggak sempurna gitu. Ada nggak Mas? Ya, itu tipsnya? kalau cara menghindari itu sampai sekarang sih di versi 6 ini udah lumayan bagus ya, Mas. Tapi masih ada beberapa yang rusak ya. Itu generate close up sih, Mas. Menghindarinya cuma Mana itu tuh? sih. Ya, Bentar, close up. tuh kayak gimana? Ya, misal kita kasih prompt dia bikin foto close up dengan tema apa gitu. Misal orang misal anak-anak mau pergi sekolah gitulah. Misal kayak gitu, tapi dengan foto yang close up, menghindari tangan yang rusak. Tapi kalau kaki udah lumayan sih. Oh, foto close up itu supaya tangannya tuh nggak masuk ke frame. Iya, benar. Tapi Oh, biasanya rata-rata kalau satu tangan itu masih aman dia. Tapi kalau udah banyak orang, jadi kelemahan AI sampai sekarang yang saya pernah pakai itu dari Runway, dari Midjourney, Leonardo itu kalau banyak orang dia rusak di tangan ini. Nah, mungkin di versi 7 yang mau keluar besok ini mungkin bisa diperbaikin ini yang masalah tangan ini. paling sering Mas ya, masalah tangan ya. Ya, cuman kalau di sini itu tangan udah aman saya. Oh, malah udah aman di tangannya. Iya, jadi ini di PC saya ada 2 AI, yang satu seperti Firefly. Jadi misal Midjourney-nya rusak, saya benerin di sini. Dan yang satunya kayak Midjourney, Keren, itu keren. Mas. Ini ada yang nanya nih, pernah kena ban Midjourney nggak Mas? Midjourney ada ban? Saya belum pernah. Jadi gini, ada Mas. Jadi kan saya juga pakai AI buat generate image ya. Oke. Bisa sekitar 15.000 satu hari. Enggak, satu hari. Mungkin sekitar 10 jam bisa mungkin 10.000 image. Itu tanpa saya generate. Jadi Udah tanpa saya otomatis? ngetik. Otomatis. Itu bisa. Nah, di Midjourney itu ada batasan. Jadi batasannya itu layaknya kita pekerja kantoran lah.
Jadi layaknya orang istirahat itu berapa jam gitu loh. Ya. Misal udah 13 jam, ya berhenti gitu, nggak usah pakai otomatisasi lagi gitu, nggak usah pakai bot lah. Istilahnya bot ya. Ya. Itu sebenarnya ya cara curang, cuman nggak terlalu ngefek lah. Kan itu cuman buat bikin aset aja. Nah, terus kalau kita ngelanggar kita bakal di-ban sama Midjourney. Bukan, jadi bukan di ban, itu di temporary ban lah ya. Kalau saya bilang, jadi temporary ban itu bisa tiga hari, bisa 15 hari, tergantung dari seberapa berat kita pelanggarannya, iya. Jadi kayak misalnya Discourse kita 24 gitu ya? jam nih. Iya, bener Discourse. Kita 24 jam nih pakai AI terus nggak tanpa berhenti. Kan kalau orang normal itu nggak bisa kan kita 24 jam terus generate terus gitu. Itu pasti bot gitu loh. Nah, itu yang dihindari sama Midjourney. Oke. Ini ada yang komen nih. TXT from GPT, pakai Comfy atau Flux? Ya, pakai itu. Oke, mana lagi nih teman-teman nih yang mau tanya? Kita berapa? 10 menit lagi lah ya. Udah banyak banget nih insight-nya sebenarnya. Nanti tinggal teman-teman praktekin. Mas bisa kasih solusi untuk bisa nembus tren download yang sesuai klien, kira-kira gimana ya Mas? Solusi untuk bisa nembus tren download. Tren download itu sebenarnya dari insight juga sih. Jadi kan dari insight di Adobe itu kita tahu dari kontributor, misal saya gitu ya, udah 250.000 download. Nah itu cari di sana. Ya, jadi buat yang mungkin belum tahu, di akun kontributor Adobe Stock teman-teman itu ada halaman insight. Kalian klik aja, nanti itu yang bisa jadi buat referensi kalian untuk entah generate foto atau motret gitu ya, tema-temanya, stylenya dan seterusnya, itu jadi referensi teman-teman semua. Ini ada yang tanya juga Mas, untuk satu komputer atau IP kali ya, punya beberapa akun Adobe Stock itu aman apa enggak? Ini saya tidak maksudnya bukan ilmu pasti ya, itu dari pengalaman aja. Kalau dari Mas Fajrul dulu deh, Mas Fajrul dari satu PC apa gimana? Saya punya 2 akun pakai satu laptop. Satu laptop dengan browser yang berbeda. Browser yang sama. Waduh. Oh, uploadnya di waktu yang berbeda. Iya. Ya, nah itu salah satunya itu. Jadi salah satunya itu bisa dari browser. Kalau misal kita nggak punya wifi yang sama. Ini dari yang teraman aja dulu dah ya. Kalau yang paling aman itu dari satu orang, satu IP, satu wifi, satu device. Ya, itu yang paling aman lah ya. Paling aman. Itu paling aman. Saya ini ada 2, jadi satu di sini, satu di sana gitu. Bentar Mas, gitu. Sebelum ke nextnya, bukannya di Adobe Stock itu membolehkan satu kontributor punya beberapa akun? Gini masalahnya Mas, aturan Adobe itu kita diperbolehkan jika aset kita udah 1 juta. Kalau di bawah itu belum diperbolehkan sebenarnya. Oke. Nah, tapi rata-rata dari kita kan juga pengen cari cuan lebih banyak. Iya. Ya kan? Nah, itu nggak apa-apa. Tetapi ada aturannya gini. Kalau misal kita udah upload AI gitu ya, akun ini jangan upload AI gitu, upload manual. Gitu Mas. Kalau saya dari tim Adobe-nya itu dikasih tahu gitu. Mungkin kalau sudah terlanjur gitu loh. Ya itu. Jangan, kalau misal AI ya ini AI aja, nggak usah dikasih manual gitu. Kalau udah AI dan manual ya udah satu akun itu aja, dibesarin akunnya sampai misal 1 juta aset gitu Mas. Oke, jadi tadi ya yang aman itu satu device, satu IP. Iya, intinya satu-satu semua lah. 2 IP ya, misah lah ya. Yang paling aman. Itu paling aman. Tapi kalau ini kita mungkin keterbatasan ya di device dan ya modal juga, bisa di satu PC atau di satu laptop dengan browser yang berbeda, tapi uploadnya jangan bersamaan.
Karena ini ada kasus, mungkin Mas Fajrul udah tahu ya. Ada satu studio yang di-banned 12 akun bersamaan di hari yang sama. Pernah tahu, Mas? Belum di orang Indonesia. Iya, benar, orang Indonesia. Jadi Adobe satu Stock? studio Adobe Stock di Terus hari yang sama di jam yang sama. Jadi Ngebanding? di-ban ini 12 laptop ini. ngebanding. Nggak bisa itu, nggak bisa. Karena dia udah istilahnya kayak apa ya? Kayak nyepam akun gitu lah. Sama Adobe itu udah ketahuan IP-nya. Itu Oh, gitu makanya ya? kenapa saya bilang satu IP, satu WiFi, satu ini. Ya karena itulah. Karena Ya. udah ada dari pengalaman teman-teman yang lain. Itu. Itu teman-teman ya, ini informasi yang sangat berharga nih. Ini ada yang nanya langganan Midjourney dan Runway patungan, ada resikonya nggak? Ada. Resikonya lama. Lama dan nggak bisa generate. Dan ini. Ada kemungkinan error juga. Oke. Kadang runway itu ada errornya. Jadi lebih baik kalau patungan ya 2 orang aja. Oh, jangan terlalu Misal banyak. saya sama Mas Fajrul gitu. Karena kalau terlalu banyak gantian gitu ya, ngantri ya. Iya benar. Antrinya lama banget. Kalau Midjourney masih bisa sih, runway nggak bisa. Nggak saya saranin. eh Mana lagi nih? Oke teman-teman ya, mungkin kita cukup Mas Aksa. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas atau pesan buat teman-teman khususnya kontributor Adobe Stock yang baru mau main di Adobe Stock atau juga yang sudah jalan di Adobe Stock, mungkin ada pesan-pesan. Kalau buat yang baru join di Adobe Stock ya, baca rule-nya Adobe Stock, aturannya. Karena Adobe Stock itu kejam. Ya mungkin saya Mas Fajrul udah mengalami akun ke-banned. Ya. Jadi Adobe itu kejam. Jadi pelajari situsnya, gimana cara mengelola filenya itu gimana, dari kualitas gambarnya juga gimana. Terus kalau yang buat pemain AI itu jangan 100% percaya dengan AI. Karena bisa saja suatu saat ada aset kalian yang ada watermark dan itu kita nggak ngelihat, misal kecil gitu, misal ini gambar gitu, misal kecil di sini. Nah, itu kita harus review satu-satu memang. Mungkin dari kendalanya seperti itu sih kalau upload di Adobe Stock. Terus apa lagi ya? Usahakan aset-aset itu nggak similiar untuk awal-awal. Dan usahakan juga itu kualitasnya yang paling bagus kalau untuk di awal ya. Kalau mungkin udah jalan, ada yang kurang bagus di-upload, itu masih bisa lah ya. Tapi usahakan kalau kita memang mengejar pendapatan earning ya, mungkin kualitasnya bisa diperbaikin. Nah, itu sih Mas kayaknya. Terus itu tadi kalau tips buat menghindari bom download, display name ya. Kalau misal teman-teman ada yang kena suatu saat nanti, itu tidak menutup kemungkinan siapa saja bisa kena. Iya betul. Itu kita harus bisa mengidentifikasi apakah itu bom download atau bukan. Dan bom download ini rata-rata di atas 5 ya, mungkin 5, 10, 25 gitu, tapi rata-rata di atas 5 lah. Bisa sampai ratusan juga, tergantung aset kita. Jadi kalau misal aset kita ada, kayak saya udah puluhan ribu gitu, bisa ratusan gitu dalam waktu yang berdekatan. Nah itu kita harus wanti-wanti, dan saran saya ubah display name itu kalau misal terjadi di akun teman-teman. Ada lagi Mas? Apalagi ya? Cukup atau ada lagi? Kalau mau lihat apa konten Mas Aksa di mana nih? Bisa di Wah, konten apa ini Mas? Kalau konten kontributor ya nggak saya kasih Mas. Bukan, maksudnya mungkin mau tanya-tanya Enggak. gitu ya. Kalau mau ini, saya biasanya live di TikTok. Dari beberapa teman-teman di sini udah banyak sih yang join di live saya. Hampir tiap hari saya live di TikTok edukasi tentang Microstock dan AI. Rata-rata AI sih. Jadi
cara menggunakan AI, terus cara bikin video, terus apa generate image gitu. Oke, teman-teman ya, mungkin ada juga follower saya yang belum follow Mas Aksa, di follow, silakan nanti teman-teman bisa belajar tentang AI, Adobe Stock dan juga seterusnya Mas Aksa ya. Ya, siap. Oke, kita ketemu lagi di live berikutnya, nanti kapan-kapan kita bakal live lagi. Terima kasih teman-teman, sehat-sehat dan juga rajin-rajin nyetok.